Perkenalkan, nama saya Rida Amalia Nur, NIM C0141921111. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai batu saluran kemih, dimulai dari definisinya. Jadi, batu saluran kemih merupakan pembentukan batu di saluran kemih meliputi batu ginjal, ureter, buli, dan uretra. Untuk etiologinya sendiri dibagi atas 4. Yang pertama adalah infeksi. Jadi pada kasus infeksi ini batu yang terbentuk adalah magnesium amonium fosfat, karbonat, amonium urat. Kalau yang non-infeksi itu yang terbentuk adalah kalsium oksalat, kalsium fosfat, dan asam urat. Sedangkan pada kelainan genetik yang muncul adalah sistin dan santin. Dan etiologi yang terakhir adalah obat-obatan. Untuk prevalensinya, di Indonesia masih menduduki kasus tersering dalam bidang urologi. Prevalensi 1-20% dan terjadi lebih sering pada laki-laki dibanding perempuan dengan persentase 3:1. Untuk faktor risikonya ada 4. Yang pertama faktor umum, yaitu terjadinya BSK di usia muda, faktor keturunan, batu yang mengandung brusit, asam urat, dan batu yang mengandung asam urat, batu akibat infeksi dan ginjal tunggal. Sedangkan untuk faktor risiko kedua yaitu penyakit yang berhubungan dengan pembentukan batu adalah hiperparatiroidisme, sindrom metabolik, nefrokalsinosis, penyakit ginjal polikistik, penyakit gastrointestinal, dan kelainan medula spinalis. Untuk faktor risiko ketiga yaitu kelainan genetik yang berhubungan dengan pembentukan batu. Ada sistinuria, hiperoksaluria primer, asidosis tubular ginjal tipe 1, dan santinuria. Yang keempat adalah abnormalitas anatomis. Terjadi UPJ obstruction, diverticulum calyx, struktur uretra, reflux vesiko-ureterorenal, ginjal tapal kuda, dan ureterokel. Diagnosisnya bisa ditegakkan dari anamnesis. Kita tanyakan jenis kelamin, usia, pekerjaan, hubungan keadaan penyakit, infeksi, dan penggunaan obat-obatan. Riwayat tentang keluarga yang menderita BSK, pencegahan pengobatan yang telah dilakukan, cara pengambilan batu, analisis jenis batu, dan situasi batunya. Yang kedua dari pemeriksaan fisiknya. Yang pertama pemeriksaan fisik secara umum, yaitu adanya hipertensi, demam, anemia, dan shock. Yang kedua adalah pemfisiologi. Kita periksa sudut costovertebra apakah ada nyeri tekan, nyeri ketok, dan pembesaran ginjal. Terus pada suprasimfisis kita cari tahu apakah ada nyeri tekan, teraba batu, dan bulit terasa penuh. Kemudian genital eksternanya bisa teraba batu di uretra, kemudian bisa dengan cara rektal tuse, nanti akan teraba batu di buli-buli dengan palpasi manual. Kemudian yang selanjutnya adalah investigasi biokimiawi. Yang pertama adalah pemeriksaan darah meliputi pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, hitung jenis darah, fungsi ginjal, uji koagulasi, elektrolit. Yang kedua adalah dengan cara urinalisa yaitu eritrosuria, leukosituria, bakteriuria, nitrit, pH urin, dan kultur. Cara keempat menggunakan pencitraan. Yang pertama USG, yang kedua bisa dengan foto polos BNO, yang ketiga bisa dengan cara urogram maupun CT scan. Untuk tata laksananya sendiri dimulai dari tata laksana observatif. Tata laksana ini bersifat tahunan, namun bila terdapat penambahan ukuran batu, interval follow-up diperpendek. Intervensi dilakukan bila penambahan batunya itu ukurannya lebih dari 5 mm. Terus untuk tata laksana farmakologinya, apabila terjadi hiperkalsiuri, batasi pemasukan garam dan beri diuretik golongan tiasid seperti HCT 25-50 mg per hari. Yang kedua, pemberian fosfat netral untuk mengurangi ekskresi kalsium dan tingkatkan ekskresi inhibitor kristalisasi. Yang ketiga, hiperurikosuria, pemberian allopurinol 100-300 mg per hari. Yang keempat, hipositraturia, pemberian 2 jeruk nipis sesudah makan malam. Yang keempat, hiperoksaluria, beri kalsium karbonat 1-4 gram per hari, diet rendah lemak dan oksalat. Yang kelima, batu kalsium fosfat, berikan kalium sitrat. Tata laksana terakhir adalah pengangkatan batu. Kemudian untuk prognosisnya sendiri, untuk batu saluran kemih ini kemungkinan rekurensinya cukup tinggi. Baik, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.